seterusnya. Monggo, siapa yang mau mulai untuk murojaah, mulai dari ayat 1. Catatannya, kayaknya bajunya Pak Jo warnanya sama dengan baju saya, sehingga harus dimulai dari Pak Jo. Silakan Pak Jo. Baik, Matur suwun, Gus Glory dan dulur-dulur semua. Insya Allah saya akan mereview Quran surat Al-Qiyamah dari ayat 1 sampai dengan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah bersumpah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting dengan penekanan hari kiamat. Lawamah itu adalah sikap atau jiwa yang selalu kurang, selalu menggerutu, selalu mengeluh, tidak cocok dan tidak puas dengan pemberian Allah. Allah bersumpah dengan jiwa-jiwa ini. Sejak dahulu, manusia tidak percaya bahwa tulang belulang dikumpulkan dan manusia akan dibangkitkan kembali. Ini banyak pertanyaan di sana. Penegasan ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat 49. Kemudian juga dalam Quran surat An-Naziat ayat 11. Kemudian juga dalam Quran surat Yasin ayat 78 dan 79. Penegasan ayat-ayat ini adalah pernyataan dari orang-orang yang terdahulu. Sehingga kalau di masa sekarang masih nggak percaya juga dengan hal tersebut, itu adalah satu pemahaman yang kuno mestinya. Contoh, ketika Allah berfirman bahwa Allah akan menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Ilustrasi sederhana yang disampaikan oleh Gus Glory saat itu bahwa saat panen kacang tanah, secara kasat mata setelah panen itu keadaan sawah itu bersih dan tidak tersisa sekali. Tidak tersisa sama sekali. Akan tetapi lambat laun itu akan muncul tumbuhan, akan muncul benih kacang tersebut, bahkan tumbuh daun, tumbuh batang dengan sempurna. Juga berdasarkan ilmu pengetahuan, membuktikan bahwa masih ada sedikit sisa tumbuhan tersebut. Setelah bersenyawa dengan air, lambat laun akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Demikian juga manusia. Manusia mempunyai tulang ekor untuk menyimpan seluruh memori manusia. Dan tulang ini sangat kuat. Tidak bisa dimakan rayap ataupun tidak bisa hancur. Dalam salah satu hadis, Rasulullah juga sampaikan bahwa manusia akan dibangkitkan dari tulang ekornya. Ayat selanjutnya, takutlah kalian ketika sudah tidak ada lagi pertalian darah yang dapat menolong. Jadi dapatlah ditarik satu kesimpulan bahwa tidak ada ruginya kita percaya akhirat. Seandainya pun kiamat itu tidak terjadi, kita sudah berbuat baik. Dan jikapun kiamat itu benar-benar terjadi, kita sudah siap dengan bekal kebaikan. Ditutup dengan pertanyaan dari Bapak Zubair Sembalun. Inti yang disampaikan bahwa dalam melakukan satu peribadatan, itu sudah ditentukan aturannya. Kita mengikuti aturan Allah saja. Kita jangan menggantungkan diri kepada orang lain. Kita harus bersiap sendiri-sendiri. Digambarkan ketika Rasulullah izin kepada Allah untuk ziarah kubur kepada makam ibunya. Diizinkan Allah. Akan tapi ketika izin lagi untuk mendoakan ibunya, Allah melarangnya. Jadi kembali, semua kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Baik, begitu Gus, ayat 1 sampai 6 yang bisa saya tulis. Barangkali ada turun lain bisa melengkapi, monggo disilakan. Matur suwun.
Wah, silakan. Ada yang tambahkan? Apa yang disampaikan Pak Jo? Silakan. Oke, lanjut ayat selanjutnya. Tadi mulai dari ayat 1 sampai 6 ya. Sekarang 7 sampai 12, Gus. Sekarang 7 sampai 12, silakan. Silakan. Ada? Ayo, latihan untuk berbagi catatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah ayat 7 sampai 12, hari Rabu 24 Agustus. Allah setelah bersumpah di ayat 1 sampai 6 tadi, ya kembali kepada manusianya lagi. Ketika pandangan manusia sudah terbelalak kaget, semua cahaya hilang, bulan dan matahari sudah digabungkan, artinya sudah mengalami kebenturan. Sebenarnya itu semua sudah dibahas dalam ilmu astronomi juga. Para ahli sudah membuktikan bahwa memang suatu saat akan terjadi benturan atau kerusakan alam ini. Sudah jelas, akan tetapi manusia lebih sering dengan angan-angan yang sesuai dengan nafsunya sendiri. Sehingga tidak mau mengakui kebenaran hari kiamat yang akan datang. Mohon maaf untuk catatan ini belum selesai.
Ada yang nambahkan, silakan. Oke, kita lanjut di ayat 13 sampai 19 ya. Oke, betul. 13 sampai 13 19. sampai 19. Monggo silakan yang mau berbagi. Izin, Gus. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 19. Dalam ayat ini berkali-kali Allah memperingatkan kepada manusia bahwa apa yang dilakukan di dunia, baik itu kelakuan baik maupun kelakuan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya. Manusia akan mempertanggungjawabkannya besok di akhirat. Bahkan manusia akan menjadi saksi atas perilaku dirinya sendiri. Mulutnya akan dikunci dan tangan serta kakinya akan menjadi saksi atas perlakuan manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 19 sampai 22 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim untuk ayat yang 19. Dan ingatlah pada hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka dipisah-pisahkan. Ayat selanjutnya yang 20. Sehingga apabila mereka sampai neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Kemudian untuk ayat yang 21, dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, dan dialah yang menciptakan kamu pada yang pertama kali dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian untuk ayat 22, dan kamu tidak dapat bersembunyi dari kesaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira Allah tidak mengetahui banyak tentang apa yang kamu lakukan. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai manusia ketika melakukan sesuatu apapun yang ketika lakukan di dunia, maka segalanya akan dipertanggungjawabkan besok di akhirat. Baik itu baik sekecil apapun yang kita bicarakan, kita pikirkan dan kita angan-angankan, pasti Allah akan mencatatnya dalam buku catatan amal. Kemudian selanjutnya untuk ayat yang ke-13 bahwa ketika Jibril menyampaikan wahyu di hadapan Nabi Muhammad SAW, situ disebutkan bahwa jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menghasilkannya. Ini ada dua arti. Yang pertama adalah bahwa ketika ada orang membaca Al-Quran atau qiraati, maka dengarkanlah. Kemudian yang kedua, ketika Al-Quran dibacakan, maka kita harus segera mengikuti, tidak banyak kata dan tidak banyak alasan. Jadi apa yang kita dengar, maka
tidak ada alasan apapun yang kita ucapkan selain hanya angsitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Maka bacalah, dengarkanlah, dan taatilah supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada alasan-alasan yang lain. Karena apa yang kita lakukan di dunia sebagaimana yang disebut dalam surat Yasin, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan berikan kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Oleh karena itu, mulut kita besok di akhirat tidak akan berguna. Yang menjadi saksi adalah tangan, kemudian kulit kita, kemudian kaki kita, dan sebagainya. Mungkin hanya itu, Gus, catatan kami. Mungkin ada tambahan dari dulu lain. Kami persilakan. Atur suwun. Oke. Ada lagi tambahan? Dulu lain? Dari yang disampaikan Mas Mahfud, mungkin ada yang tercecer dari kisah atau apa. Silakan. Oke, lanjut. Ayat ke 20 sampai 25. Silakan. Siapa yang lagi nyiapkan sarapan kelotakan ini? Ayo. Itu aja, maju nyampaikan ayo. Sambil nyampaikan sarapan sambil murojaah. Enggak? Saya itu seneng kalau semua berebut untuk nyampaikan hasil catatannya. Berarti kan apa yang saya sampaikan itu kemarin rekam. Gitu. Meskipun Gus, saya nggak nyatat tulisan, tapi ingat gitu, kemarin begini. Ya udah nggak apa-apa. Berarti kan meskipun mematikan kamera itu denger gitu. Bukan hanya absen gitu. Ayo, silakan. Jangan mau direbut Pak Jo terus. Silakan. Saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Akan membacakan ayat 20 sampai 25 surat Al-Qiyamah. Simulakan kala yang artinya tidak. Ada yang mengatakan kebanyakan manusia saya di akhirat juga. Tetapi kalau diajak bicara akhirat, mereka mengatakan akhirat terus omongannya. Kalau mereka diingatkan tentang akhirat, kenapa Allah selalu mengingatkan tentang itu? Karena yang seharusnya kita jadikan stressing dan dalam pelajaran utama, apa sering kita lakukan. Itu juga dia selalu mengingatkan manusia yang hampir tergelincir di dalam jurang kesesatan, yaitu jurang neraka. Diajak untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu dalam dunia dan akhirat. Ini surat 18. Gerakan. Kalau ada orang yang
diberi selalu sehat, yang bisa jadi ajalna atau tapi kemudian kami sediakan neraka jahanam karena kenikmatan tidak diambil di dunia. Kemudian surat Al-Isra 19, dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan sungguh-sungguh berusaha ke arah itu, ada bukti konkret antara dunia akhirat itu. Jelas seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Guru dalam 3 proyek besar beliau. Yang ketiga, artinya antara kulit dan isi pisang sama-sama penting. Tapi sepenting-pentingnya kulit pisang masih penting isinya. Karena dunia penting tidak bisa memasuki akhirat kecuali harus melalui dunia. Untuk mengupayakan kehidupan akhirat, kita tidak bisa mengupayakan kehidupan akhirat setelah mati. Bagi manusia adalah upayanya sendiri apa yang dikerjakan itu yang didapat, dan dia juga harus mukmin. Kemudian ayat 20, barang siapa menginginkan kedua-duanya maka Allah berikan itu. Meskipun Allah memberikan kedua-duanya, tapi Allah memberikan petunjuk untuk yang memilihnya. Kemudian ayat yang ke-22 surat Al-Isra, wajah orang-orang mukmin selalu berseri berat, sementara orang-orang yang memilih kehidupan sementara yaitu kehidupan dunia, mukanya bermuram durja. Kemudian bersama dengan surat Al-Imran ayat 106, orang-orang beriman wajahnya putih berseri, sementara ada yang wajahnya bermuram dikarenakan konsekuensinya yang menginginkan kehidupan dunia biasa bebas sesuai dengan nafsu ambisinya. Dan orang-orang yang beriman selalu memenjarakan diri di dunia dan di akhirat menemukan kebebasan. Ibarat orang yang keluar dari penjara dan menjalani kebebasan, sementara orang yang berwajah muram dari kebebasannya selama hidup di dunia. Demikian Gus yang bisa saya sampaikan, dan bagi dulur yang mau menambahkan, dipersilakan. Sadaqallahul azim. Ya, bagi dulur yang mau menambahkan kita doakan. Kita doakan atau kita persilahkan tadi? Ada yang mau mendoakan? Mempersilahkan? Tambahan dari ayat 20 sampai 25. Yang belum disampaikan oleh Pak Uji. Oke, kalau nggak ada, lanjut ayat 26 sampai 33. Yo, sinten yang belum, yang baru 2 hari lalu ini. Kita ngobrol banyak juga itu, ayo. Ayat 26 sampai 33, silakan. Yang punya catatan? Dua 26 sampai 33. Enggak, sambil nunggu dulur-dulur yang baru bergabung. Sebenarnya kayak yang sepuh-sepuh Bu Sulastri, Bu Sundarti juga boleh loh ya murojaah. Yang dari dengar kemarin, enggak harus dari catatan toh.
Nggak hanya mantunya aja. Wah, ini tadi Pak Jo sudah, Mas Mahfud sudah, Mbak Una tadi sudah, Pak Pujianto sudah 4 orang tadi. Ayo, sekarang orang yang berbeda biar suaranya menyegarkan pagi ini. Ayat 26 sampai 33. Bismillah. Assalamualaikum. Mencoba Gus. Monggo. Bu kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada surat Al-Qiyamah ini Allah berulang-ulang mencantumkan kata kala yang berarti tidak. Kala Allah benar-benar menidakkan bagi orang yang berulang berfirman yang sekali-kali tidak, yang mengatakan memikirkan dunia juga memikirkan akhirat. Kala tidak, yang katanya ketika diberi peringatan juga memikirkan dunia juga memikirkan akhirat. Allah jika berkata jika nyawa itu sudah di kerongkongan, maka siapa yang akan dapat menyolongkan, menyembuhkan? Ketika sudah sakaratul maut, siapa yang dapat menolong, siapa yang dapat menyembuhkan? Bahkan ayat-ayat itu menyebutkan bahwa semua orang akan mati. Jika kita diperintah bersedekah, bersedekah itu kerjakan sebelum mati. Jadi selamatan dan segalanya bersedekah itu dikerjakan sebelum mati. Infakkanlah sebagian dari hartamu, itu diinfakkan sebelum mati. Kematian itu datang agar tidak, setelah kita berinfak sebelum mati itu tidak ada penyesalan. Karena Allah tidak akan menunda kematian sedetik pun. Seseorang apabila telah tiba waktunya, maka tidak bisa ditunda. Karena kalau kematian itu datang berteriak seperti apapun, Allah tidak akan menundanya sama sekali. Maka dari itu, peringatan bagi kita, marilah kita mempersiapkan bekal untuk kembali kepada Allah, karena mati itu pasti. Dan kerjakanlah infak, bersedekah, beramal baik, itu dikerjakan sebelum kematian, agar kita nanti tidak menyesal. Pertanyaan dari Pak Jo tentang tuntunan terhadap orang yang menghadapi sakaratul maut. Jawaban dari Gus Glory, ajarkanlah dengan menyebut la ilaha illallah. Mulai dari sekarang, lidah kita, hati kita latih agar nanti dalam menghadapi sakaratul maut sudah terbiasa untuk menyebutkan kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang ketika sakaratul maut datang dengan menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya, maka akan dijamin surga.
Itulah yang dapat kami sampaikan, Gus. Banyak kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Oke, sekarang ayat terakhir. 34 sampai 40. Silakan. Yang punya catatan baru kemarin ini kita bahas panjang lebar ini kemarin. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula, ayaksabul insanu ayyutraka sudah. Silakan. Ini ayat sangat sering banget diungkap oleh Bapak Guru ini dulu, terutama yang ayat 36. Silakan. Mas Trisno, silakan. Kepencet tuh. Kepencet, saking sibuknya kepencet ya. Enggak, ini baru kemarin ini, harusnya masih fresh banget. Fresh from the open, ayat 34 sampai 40. Jangan-jangan masih pada tidur ini. Enggak, ayat berapa tadi? 34 ya? 34 sampai 40. Izin, Gus. Ya, silakan Pak Yono. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Celaka bagi kamu, misalnya untuk manusia, fa'aula, maka benar-benar celaka, diulang 2 kali, summa aula laka fa'aula. Sungguh atau benar atau kemudian celaka bagi kamu, benar-benar celaka. Nah, celakanya manusia itu lupa bahwa hidup ini hanya sebentar. Yang kemudian di ayat selanjutnya itu ayang sabul insanu ayutraku sudah. Jadi celakanya karena tidak merasa bahwa nanti setelah mati ini akan dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Nah, celakanya karena hidup ini sementara digunakan untuk senang-senang. Gigi menggambarkan seperti orang yang di tepi pantai yang lagi senang-senang menikmati indahnya pantai, dia tidak tahu bahwa akan terjadi tsunami. Nah, orang yang tahu tanda-tanda akan adanya tsunami, dia bengok-bengok untuk ingin menyelamatkan orang-orang yang lagi senang-senang di pantai tersebut. Dan sampai kadang-kadang suaranya sampai habis untuk bengoki supaya menjauh dari kesenangan-kesenangan di pantai karena tanda-tanda tsunami akan datang. Begitu juga ketika naik gunung dan di situ banyak keindahan-keindahan, bunga-bunga yang indah, ada kupu-kupu yang indah. Nah, karena dia tidak tahu bahwa ada bahaya jurang yang dalam, orang yang tahu, yang ngerti kondisi lokasi, dia bengok-bengok
supaya orang itu menjauhi dari bahaya yang akan menimpanya. Tapi mereka menolak karena mereka merasa sedang asik, sedang senang-senang. Kemudian dihalau supaya untuk menjauh. Nah, begitu gambaran para dai yang tahu rahasia Allah di dalam Al-Quran atau ilmu Allah, kemudian mengajak orang untuk selamat besok di akhirat. Tapi apa yang terjadi, para dai tersebut malah tidak disukai, seolah-olah mengganggu kesenangan orang hidup. Nah, inilah kemudian aula laka fa'aula, celaka manusia itu dan sungguh benar-benar celaka. Summa aula laka fa'aula, kemudian sungguh manusia itu benar-benar celaka karena tidak tahu bahwa hidup ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, kemudian ayat selanjutnya alam yaku nutfatan min manni yumna. Nah, ini karena ketidaksadaran manusia dengan dia dihadirkan di muka bumi ini dengan Allah yang menciptakan dari nutfah kemudian menjadi sempurna seperti ini. Yang dijelaskan di ayat selanjutnya adalah yang tercipta dari alaqah, kemudian dijanjikan berpasang-pasang laki-laki dan perempuan. Nah, ini manusia tidak sadar bahwa karena banyaknya orang yang tidak meyakini adanya hari berbangkit nanti di akhirat. Nah, ditegaskan di ayat yang terakhir, alaisa dzalika biqadirin. Nah, bukankah Allah yang menakdirkan yang bisa ala ayyuhya untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati atau al-mauta. Ya, ngapunten demikian apa yang saya ingat. Ya. Matur suwun, Gus. Oke, ada tambahan dari semuanya yang masih tercecer? Mungkin yang tadi, terima kasih Pak Yono. Ada yang masih mau menambahkan? Ayat 1 sampai 40 tadi. Oke, ada? Terima kasih. Oke, saya rasa itu yang kemarin kita pelajari ya. Jadi ayat terutama yang ayat terakhir itu ya, mulai dari ya, semuanya ya, mulai dari awal kita disuguhkan oleh Allah berbagai macam peringatan. Kala saja di situ sebut hampir 4 kali. Ya. Bagaimana kita benar-benar ditegur, summa benar-benar kita diharapkan untuk tidak nyebur di lubang yang telah para umat terdahulu tercebur. Bagaimana kita diwanti-wanti sama Allah agar waspada, cengkiling, hati-hati di dalam berucap, bertindak, terutama di dalam kehidupan dunia ini. Saya tadi itu gini dulu, pada saat wiritan itu setelah Ba'da subuh tadi ya, itu mikir gini, persaingan maupun penilaian di dunia ini itulah sebentar lagi usai. Paling juga sampai mati. Jadi apapun yang sampean bersaing di dalamnya,
apapun yang sampean berlomba untuk mendapatkannya, atau apapun yang sampean berusaha menghindari karena penilaian atau caci manusia, itu toh akan berakhir dengan berakhirnya hidup sampean. Ya lah. Tetapi kalau persaingan untuk mendapatkan penilaian di akhirat sana, itu nanti sifatnya abadi dulu, nggak akan pernah usai. Itu yang disebut abadan mukhalidan. Jadi apapun capaian hasil dari persaingan di bumi ini, itu hanya sampean nikmati juga sementara. Demikian pula apapun yang sampean terima dari cacian, hinaan, atau ketidaknyamanan karena dianggap tidak sukses di dunia ini, paling sampean rasakan juga cuma sampai mati. Atau dia yang mati duluan. Tetapi kalau sampai kegagalan dalam persaingan mendapat ridho dan ampunan Allah di akhirat sampai gagal, itu caci maki para penjaga neraka dan siksaan di neraka itu akan dirasakan selamanya. Demikian pula jika sampean sukses mendapatkan ridho dan ampunan Allah, khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah, itu khalidina fi kekal. Jadi kalau logika berpikirnya simpel, antara yang berujung instan sebentar dan yang berujung lama dan konstan, sampean pilih mana? Itu. Ya. Jadi kalau sampean misalnya dipuji, wih ganteng, wih wayu, wih soboge, wih sukses. Berapa lama mereka akan ngomong wah wih itu? Bentar. Belum lagi kalau ada orang yang tidak suka dengan kewah-wihan sampean itu. Mereka bisa tumbuh iri, mereka bisa tumbuh menyebar hoax tentang sampean, dan seterusnya. Ya. Jadi itu akan menumbuhkan persaingan yang tidak sehat. Tapi kalau persaingan yang di akhirat, nah ini yang juga saya ingin sampaikan. Kalau persaingan di dunia, itu ujungnya adalah saling menanglah aku, kalahlah kamu. Tapi kalau persaingan di akhirat, saking luasnya hadiah yang disediakan Allah, tak perlu saling mengalahkan. Malah saling menguati, ayo bareng yuk. Karena apa? Sebanyak apapun orang yang berlomba untuk mendapatkan itu, sebanyak itu pula Allah menyediakan hadiahnya. Jadi bukan kayak di dunia yang cuma sumber daya alamnya sedikit, ini lalu diperebutkan oleh sekian, kayak perang di Timur Tengah itu ya. Itu perang itu rata-rata omong kosong kalau bicara tentang demokrasi, ingin menegakkan demokrasi, Amerika ngomong gitu, omong kosong. Yang sedang diperebutkan itu ya secuil sumber-sumber minyak yang katanya miliaran metrik ton, itu loh, liter barel, itu yang diperebutkan itu. Demikian pula yang dari peperangan kayak di Afrika itu yang diperebutkan ya emas, permata, intan, berlian itu. Yang diperebutkan orang di Indonesia itu ya sumber-sumber daya alam kayak batu bara, sawit, ya gitu-gitu. Omong kosong itu kalau dia bicara tentang politik inilah itulah untuk omong kosong. Itu sebenarnya perebutan itu saja. Nah,
Jadi ujung dari semua kesuksesan entah yang diraih lewat fakultas ekonomi, bisnis, fakultas psikologi, fakultas teknik, fakultas ini begitu banyak. Ujungnya apa? Ben dapat duit. Wes. Ya toh. Pemerintahan juga gitu. Ada departemen ini, dinas itu. Coba ujung dari semuanya kan supaya negeri ini dapat duit banyak, intinya gitu kan. Nah, padahal persaingan ke arah situ sumber daya planet bumi ya ini aja, ndak akan bertambah. Jadi yang namanya sumber daya alam itu ndak bisa diperbaharui. Begitu batu bara dikeruk, ya ndak ada, sudah ndak bisa. Ndak bisa diciptakan lagi. Minyak begitu disedot, ya ndak bisa, sudah. Nggak bisa diperbarui. Kalaupun bisa nunggu miliaran tahun, wong itu dari fosil miliaran tahun yang lalu jadi begitu. Untuk ya. Nah kalau begitu kan makin lama makin habis nih. Nah kalau manusia kemudian masih sistem dan arah pendidikan, sistem dan arah politik, sistem dan arah sosial itu mengarah kepada perebutan sumber daya itu, yo namanya dungu no. Jelas itu mau habis kok. Nah sementara kalau perebutan yang dijanjikan Allah ardu was-samawati wal ard yang uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa itu tidak terbatas, unlimited resources, gitu loh, sumber daya yang tak terbatas. Nah, sampean tak ajak untuk ke sana sehingga di dunia ini gak ikutan. Makanya dawuh Pak Guru jelas, le tuwa nom gede cilik lanang wedok ojo ngejar sing 100%. Ayo ngejar sing 99%. Ojo sampai ninggal yang 99% rugi nanti. Ya memang rugi. 1% sudah diperebutkan, tapi bagus loh Gus saya itu kemarin ya dulu ya. Sedih gitu. Diceritain Mbak Afi, diceritain Mbak Gane tentang ada di kalangan anak muda sekarang itu di Denpasar itu saking kepinginnya dianggap keren. Karena standar keren sekarang itulah kalau handphone itu iPhone. Ya toh. Sampai sekarang itu ada jasa bikin screenshot layar iPhone. Jadi screenshot layar iPhone itu nanti terus dijual berapa gitu, nanti dipakai screenshot dia untuk biar dia itu dianggap sampai segitunya. Terus juga ada penyewaan tote bag yang merek gitu. Jadi biar dia dianggap punya habis belanja misalnya belanja dari DNG gitu kan. Ada penyewaan tote bag begitu biar nanti buat status agar tampak dia sudah belanja barang bermerek. Hanya penyewaan tasnya. Bayangkan, saking manusia itu kepinginnya dan terbelenggu, terjajah, terkooptasi oleh pikiran standar hedon, iklan, dan profan. Itulah betapa rendahnya standar dan martabat manusia. Ya toh? Saya diceritain sama anak saya katanya, ada loh Bi, penyewaan bahkan saking kepinginnya dianggap keren itu iPhone, nggak tahu iPhone 11 apa 12 apa, mending miliknya Mbak Saro itu iPhone 21. Nah, iya. Saya diledekin sama, Bi kok nggak ganti-ganti si HP-nya itu katanya. Kenapa? Itu sudah HP lama. Nah ini loh lama, tapi saya belinya dulu bekas ini, HP saya ini. Bekas loh, bener loh. Saya beli bekas,
Setelah itu sampai sekarang ya alhamdulillah masih enak dipakai, ya enggak. Tapi tiap hari sudah dipakai ngaji, dipakai nyebar ajaran, manfaatnya banyak sudah. Malah orang-orang sebelah saya ini tabaruk belinya, saya kasih ini. Enggak, ngapain malu? Ngapain malu? Gitu loh, ya. Ayo punya standar sendiri biar enak. Nah, kalau gitu ya. Jadi saya tidak sedang melemahkan semangat sampean untuk hidup ini, tapi saya ingin membuat sampean lebih bermartabat, lebih tenang dalam hidup, dan lebih memiliki dignity, ya, melegi mata kan, betul kayak semen gresik, kokoh, tidak mengleng ya kemarin dulu disebut dalam surat Toha, dalam surat Al-Isra kemarin itu ya, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bih. Kan gitu? Azwajan gitu kan? Sebagai apa? Perhiasan kenikmatan. Jangan kau penglengkan matamu dua itu. Lirik aja loh jangan. Ngelirik atau jangan gitu ya. Gimana? Bisa? Bisa dulu. Sarapan dulu biar bisa. Pun sampai di situ aja. Sebelum saya akhiri, besok insya Allah kita lanjut surat Al-Insan. Ayat selanjutnya ini surat ke-76, sekarang 75. Ada yang tanyakan untuk surat 75 sebelum saya akhiri? Ada? Oke, kalau tidak ada, insya Allah saya sekitar tanggal 5 mau ke Malang, terus tanggal 11 balik lagi ke Bali. Tanggal 11 nanti insya Allah ada pelatihan strategi dakwah untuk lembaga dakwah NU Kabupaten Malang di Bali. Mereka minta dilatih oleh SPMA. 11, lalu tanggal 15 ada acara di Mabes. Kemudian tanggal 20 insya Allah nanti mulai touring Kalimantan itu. Selatan sama Barat itu. Siapa yang mau ikut jalan-jalan? Ayo jalan-jalan. Gus Lori juga ngajak jalan-jalan. Kata siapa? Ayo jalan-jalan. Siapa yang mau ikut? Siapkan. Wah Pak Wid. Bener nih Pak Wid. Insyaallah Gus. Assalamualaikum Gus. Mudah-mudahan Waalaikumsalam Bu Rahmat. perjalanan ke Malang bisa sempat ke Bondowoso. Alhamdulillah diingatkan ini. Biar saya nggak kepikiran terus. Iya ini. Mana Pak Bahrul ini? Pak Bahrul lagi. Iya. Bismillah nanti. Gini. Kalau Gus. Masih di Kalimantan atau udah di Nakel nih Pak? Surabaya, sudah di Surabaya. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Kalau saya Sabtu itu balik. Mudah-mudahan pas jadwalnya Kalimantan sama-sama nanti. Oke. Mudah-mudahan. Oke, bismillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat ya, sehat semua, terutama sehat jasmani, sehat rohani, sehingga lebih produktif lagi dalam hidup. Tetaplah yang jadi dosen, yang jadi pedagang, tetap yang jadi petani, ayo kita produktivitasnya ditingkatkan, yang jadi pegawai, tetap, nggak apa-apa jadi pegawai, terus tokonya digedein, nggak masalah digedein. Nah, tapi mindsetnya kita adalah tadi itu ya, tidak sedang berlomba dengan kanan kiri, tapi sedang berlomba dengan ahli surgawi. Gitu loh. Mindsetnya ke sana, ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut besok dengan surat yang baru, yakni Al-Insan. Dan ada pertanyaan saya akhiri. Semoga Allah merahmati meridai kita.
menyehatkan kita jasmani rohani kita. Selalu berdoa ya, berikan Allah rezeki yang halalan thayyibah, sehingga kita jika dimampukan Allah untuk mengirim sangu-sangu ke akhirat kita, tenaga, pikiran, harta kita, sehingga kita bisa menikmati di sana sewaktu-waktu dipanggil Allah dalam keadaan siap di dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Amin. 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 Bil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat astagfirullahaladzim. Allahumma qina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Amin. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. اللهم دفعنا البلاء والوباء وقد حسنا ونجنا في شر الجنب وربنا نجنا ولنا سبب ربنا من أخرجنا ما شاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم افتح لنا باب السماء وباب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدك القدر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأنا رب العزة ما يصفون سلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.